dulu Bang. Ketutup lagi tuh. Mora. Kok nggak bisa? Bisa itu. Bang. Shalom. Anda Kristen ya? Iya, Kristen Pak Ustaz. Menurut Anda penyalipan itu rencana siapa? Rencana iblis. Rencana iblis. Ya kan? Tapi sama dong dengan Ya, STP. sebentar. Perlu kita tegaskan di sini. Karena seperti yang tadi saya simak sedikit, memang saya tidak paham agama, maaf, saya orang awam. Jadi perlu sama Mbak Margaret ini, seperti dikatakan tadi, bahwa rencana penyaliban itu adalah rencana bangsa Israel. Ibu perlu belajar dulu. Saya udah bilang tadi, saya tidak paham agama sebenarnya. Saya tidak paham agama. Tapi perlu kita sedikit mengetahui dengan keimanan kita pribadi. Jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu bangsa mana? Bangsa Romawi, tentara Romawi. Tentara Romawi itu bangsa apa? Saya nggak tahu bangsa apa, yang jelas tentara Romawi, dan juga ada yang terlibat dengan bangsa Israel, yaitu ahli-ahli Taurat. Teman-teman semuanya, Bang Holong, saya mau ke kamar kecil. Lanjut dulu. Oke. Lanjut. Berarti itu mengiyakan itu rencana iblis. Berarti iblis Jelas. lebih maha tahu atas segalanya. Perlu kita klarifikasi pemikiran itu, kita lebih luas. Karena begini, karena di dalam dunia ini Tuhan memberikan kuasa kepada iblis. Karena kenapa Tuhan menjatuhkan Lucifer kepada Tidak pernah Tuhan Yesus memberi kuasa kepada iblis. Sebentar dulu. Sebentar Bang Holong. Jadi begini toh. Iblis itu adalah sebenarnya malaikat yang dipercaya oleh Tuhan atau dipercaya oleh Tuhan. Ya. Nah, kenapa terjadi pemberontakan di dalam surga? Karena si Lucifer ingin mengimbangi oleh Tuhan. Itu beda konsep, Bang Mora. Iya, sebenarnya. Karena asal usulnya iblis itu ada dari sana. Udah? Nah, asal usul dari iblis itu udah? Bapa dari segala iblis itu adalah Lucifer. Yaitu Jadi malaikat. Bang Mora setuju itu rencana iblis. Ya, setuju. Berarti iblis Karena itu sudah lebih maha dibuat. tahu, lebih pandai berencana. Bukan, berbeda konsep yang itu bilang tadi. Berbeda. Sebentar. Jadi Contohnya kenapa seperti ini. itu setuju itu rencana iblis? Iya, setuju. Karena contohnya seperti ini. Saya buat satu contoh. Nah, satu contoh. Ini hal logika lah. Makanya sebenarnya saya bukan orang pintar, maaf ya, bukan orang pintar dan bukan ahli. Saya orang awam. Jadi satu contoh begini. Itu seseorang mengatakan kepada itu meneror Margaret dengan melalui WhatsApp atau telepon. Ya, dikatakan begini, oh Margaret, besok kau jam sekian akan mati. Ya, otomatis yang meneror ini sebenarnya bukan pelaku untuk membunuh ibu, iya kan? Udah lari tuh. Kok lari? Oke, bentar. Bang Mora, Ini mengenai yang itu bilang tadi, yang Ibu Margaret katakan mengenai maha tahu dan tidak tahu. Nah, itu yang saya katakan konsepnya, menjawab pertanyaan Ibu tadi. Jadi sebetulnya Bang Mora ini setujukah yang dikatakan Edis TV?
tanggapannya? Apa yang dikatakan? Bang Mora setujukah apa yang dikatakan Edis TV? Yang dikatakan itu seperti apa? Penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu adalah rencana iblis. Ya memang betul, karena rencana iblis itu adalah rencana kekacauan, bukan rencana damai sejahtera. Tapi dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Karena setiap rencana iblis itu tidak pernah rencana damai sejahtera. Tapi Tuhan mengizinkan rencana iblis itu dijalankan kepada setiap manusia. Tetapi bagi orang yang setiap percaya kepada Tuhan, Tuhan membalikkan rencana jahat itu menjadi kemenangan. Contoh seperti Udah lari-lari tuh Bang. lari ke bilang. Itu yang tidak mengerti sebenarnya. Jangan katakan bahasa makan-makan, itu berbeda. Itu ada tadi tertulis. Iya kan Pak Ustadz, Iya. makan bersama kan? Yohanes 13 nomor 2. Coba buka. Kami Iya, saya membahas paham. by data. Bapak Angel itu nggak membahas by data tadi. Nggak ada katanya makan-makan di situ. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Iya Pak Ustadz. Maksudnya begini, ibu ini kan tidak paham. Terus dengan Pak Angel tadi mengatakan tidak ada makan bersama di situ. Gini ya, makan bersama itu mereka sedang makan bersama udah terjadi gitu ya, udah makan. Oke? Rencana yang dibisikkan iblis yang dibahas. Itu poinnya. Ngerti? Iya memang betul itu Pak. Rencana si iblis itu bagi setiap manusia adalah rencana kekacauan. Tidak pernah ada Berarti rencana Bang Mora kekacauan. setuju apa yang dikatakan Edis TV. Saya nggak tahu apa yang dikatakan oleh Edis TV. Saya nggak pernah nonton. Sama Pak Bom Bom. Iya kan Pak Ustadz? Pak Bom penyalipan dari Allah Bapa katanya. Mana-mana ini yang betul? Pak salah. Pak Bom Bom salah. Edis TV salah. Kacau kali ya sekarang, gimana ya? Bingung saya. semua salah Bang Holong, salah semua ini. Bagaimana Bang Mora? Setujukah apa yang dikatakan Pak Bom Bom? Apa yang dikatakan Edis TV? Setujukah? Saya nggak tahu, nggak pernah tonton Edis TV, nggak pernah tonton dengan bom-bom. Sudah ada judulnya dibuat Pak Ustadz tadi. Yang judul yang dibuat Pak Ustadz itu memang betul, karena rencana iblis itu adalah rencana jahat. Tidak pernah ada rencana damai sejahtera. Berarti Bang Mora berpihak di Edis TV. Saya nggak tahu apa yang diutarakan oleh Edis TV. Saya nggak pernah tonton Edis TV. Boleh lihat profil saya. Nah, dengan Pak Bom Bom pun saya nggak pernah tonton karena saya jarang online sebenarnya. Ini kebetulan tadi saya lewat di beranda saya, bahkan Pak Ustadz Yusuf PI pun sebentar dulu Pak, karena Ustadz Yusuf PI pun tidak saya ikuti. Betul ya Pak Ustadz ya, jarang saya tonton, jarang saya online. Cuman perkataan Ibu Margaret tadi ini menyinggung perasaan saya sebagai orang Kristen. Sebenarnya dari logat bahasamu kau orang Batak. Gini ya Ito Mora. Itu penyalipan Tuhan Yesus itu dari bangsa mana? Kalau bangsa itu saya tidak tahu. Bangsa dengan tentara Romawi saya tidak tahu bangsa dari mana. Yang jelas Iblis itu bangsa Israel. mana? Iblis. Israel. Iblis itu bangsa mana? Kok ada bangsa mana? Tapi Bang Mora di sini setuju bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu direncanakan iblis. Iblis Betul. itu bangsa mana? Ibu juga bisa menjadi iblis kalau dipakai oleh iblis. Jadi tidak ada dengan bahasa. Ya. Saya juga bisa menjadi iblis kalau hidup saya dipakai oleh iblis.
Jadi tidak ada di situ bahasa bangsa. Karena berbahasa dengan bangsa Di itu situ berbeda. bukan Yudas yang menyalibkan Yesus, bukan Yudas yang menyalibkan Tuhan Yesus. Bukan. Cuman Yudas dipakai oleh iblis untuk mengkhianati. Untuk menunjukkan cuman mengkhianati, tapi bukan menyalibkan Tuhan Yesus. Wow. Iya, cuman tubuh Yudas, segenap jiwanya dipakai oleh iblis untuk mengkhianati Yesus. Beda-beda. Sakit pala saya. Iya, begini Pak Ustadz. Artinya begini. Oke, silakan Bang Holong, silakan. Bang Holong mau ngomong apa? Saya mengenal lu juga ya, Pak Mora. Mau tahu ini si Mamora ya? Kalau kita berbincang tentang masalah Edis TV yang dimana tentang pertentangan dari Bom Bom dengan Edis TV, karena kemarin saya melihat ya di kamar saya semua penonton saya datang mengatakan Bom Bom Edis TV, Bom Bom Edis TV semua. Saya langsung cari dan DM dan saya langsung video call dengan beliau ya. Ini kami cuma saya nggak bisa kecilin ya, bernampak semua video dengan saya waktu video call. Saya katakan pernyataan dari Edis TV ya, saya katakan kepada Edis TV ini karena dia untuk pelayanan dia nih. Nah saya pelayanan dulu saya, ini kan terakhir ngomong. Cuma videonya ada, saya kirimkan ya sama Pak Ustadz, ada videonya. Saya mengatakan, dari mana kamu mengatakan penyaliban Yesus itu adalah karangan iblis, ya, yang dimana Edis TV berkata masuk akal. Kita secara logika dan akal loh abang, karena abang saya lihat kalau lab tool pakai akal dan logika kan gitu. Yudas menjual Yesus dikarenakan duit, Kak ya Margaret ya, dikarenakan duit. Kalau kita berkata dengan duit, dengan kata penjualan itu udah bercampur baur dengan kata iblis. Ya bukan Kak Margaret? Di kekristenan kan diajarkan seperti itu. Bisa jadi. Iblis membisikkan kepada Yudas biar dijual itu Yesus. Ketika dia menjual Yesus, malam itu subuh itu datanglah tentara Romawi, dan di situ murid Yesus satu memotong telinga seseorang, yaitu yang dikatakan murid paling berani ya, paling berani murid Yesus. Kalau kata Kak Margaret tadi mengatakan mengkhianati, yang mengkhianati itu adalah murid Yesus yang mengkhianati dia, yaitu murid pemberani dia yang memotong kuping tentara Romawi. Di mana di situ yang dikatakan semalam saya lihat ini orang bersama-sama Yesus. Dia mengkhianati Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali. Dia bukan teman aku katanya kan. Itu arti dari mengkhianati. Namun Yudas sudah tulus dengan pikiran dia untuk menjual Yesus yang dipengaruhi iblis tadi. Jadi dikatakan di sini Yesus disalibkan oleh rancangan iblis, itu secara logikanya betul Pak. Kalau yang mengkhianati dia itu adalah murid dia yang paling berani yang memotong telinganya tentara Romawi. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang mengkhianati, mana yang dirasuki oleh kata-kata iblis, sehingga terjadilah penyalipan tadi. Ini ada videonya Edis TV sama saya, langsung video call saya rekam. Ya. Jika kakak mengatakan ini tidak ada rancangan iblis, kakak salah. Ini rancangan iblis memang sudah ada dalam penyalipan itu, sehingga Yesus disalibkan. Oke, jadi pendapat Pak Bom Bom gimana? Kalau pendapat Bom Bom dari Allah Bapa katanya penyalipan itu. Tidak. Gini loh, Beda semua. Yang saya iya beda semuanya. Ibu Margaret ya ditanya salah tuh Bom Bom ya. Habis itu Edis ditanya salah juga itu Edis.
Terus yang benar kayak gimana gitu loh. Iya, bingung saya jadinya. Semuanya salah gitu. Bom salah, Edis salah, benernya kayak gimana? Gini loh, kita itu kalau membawakan kayak ketika Bom mengatakan ini daripada rancangan Tuhan sendiri untuk menyalibkan dirinya sendiri, sehingga ada peran iblis dengan Yudas. Ini saya pikir sudah salah satu kebodohan Tuhan ini. Udah tahu iblis ada, yang bakal menjual dia ada, masa Tuhan membiarkan rancangan itu bisa terjadi, sehingga terjadilah hal seperti ini. Tuhan itu tidak pernah bodoh, saudara. Terus aja lu Kak, terus Kak. Itu bukan rencana iblis dan itu bukan rencana Allah Bapa. Terus? Nah, terus? Itu sudah tertulis di dalam Alkitab, di dalam Wahyu. Sudah Ketika tertulis dalam kitab Wahyu, yang membuat tulisan itu siapa? Sehingga itu terjadi. Manusia, kesaksian manusia. Berarti Yesus tersalib sudah tertulis di dalam Injil ataupun kitab ataupun Wahyu dituliskan oleh manusia. Berarti yang menurut pemikiran saya menjawab kata-kata tadi gampang. Manusia itu bisa memprediksi kapan disalibkan Yesus gitu. Di situ manusia yang menyalibkan Yesus itu manusia yang tidak percaya kepada Yesus. Udahlah. Contoh gini, aku manusia loh Kak, masa aku bisa tuliskan kayak dalam kitab tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian Yesus akan disalibkan, maka terjadi. Udah lebih hebat saya daripada Yesus Kak, karena Kakak bilang rancangan manusia. Bingung. Ya, tapi kamu kan menyatakan itu rencana iblis. Tadi rancangan manusia, sekarang rancangan iblis. Tadi manusia Kak, aku masuk Kak, kalau iblis saya nggak mau lagi. Jadi begini Bu. Jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu bukan manusia. Yang menyalibkan Tuhan Yesus manusia. Yang merancangkan biar Yesus tersalib itu siapa? Manusia. Manusia lagi. Berarti Pak Jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu siluman. Gini loh Kak, yang menyalibkan manusia, yang merancang agar terjadi penyaliban itu siapa Kak? Manusia Israel. Manusia Israel, yaitu manusia Israel ya, Tentara Romawi. tentara Romawi. Berarti itu sudah dirancang pada hari ini, pada bulan ini, pada jam ini, pada tanggal sekian Yesus ditangkap dan disalibkan. Yaitu menurut Kakak apa ya? Di masa apa ya? Kerajaan Pontius Pilatus. Menurut kamu, bukan ada menurut saya. Nah, bukan menurut aku loh Kak. Masa lebih hebat manusia daripada Tuhan? Sebentar dulu Bang Holong, Ibu Margaret sama Pak Yusuf P. Saya di bawah aja ya. Mohon maaf ya. Soalnya ini ibu ini udah nggak pas lagi saya. Oke ya. Terima kasih ya Pak Yusuf ya. Oke, terima kasih Bang Mora. Oke. Perlu lagi baca Alkitab lah biar lebih paham gitu aja Bu Margaret. Oke, biar gak malu kita sebagai Kristen. Oke. Ya, kamu setuju. Oke Pak Yusuf. Oke. Oke. Aduh. Berat Ini bagaimana emang ya. itu, Pak Ustaz? Mereka Berat. apa yang dikatakan Berat. Ini loh Kak Margaret, Kakak itu udah seperti kata Edis TV, sungguh nekat yang nyata. berarti kamu menuhankan Edis TV dong. Bukan menurunkan Edis TV. Iya. Kamu menuhankan Edis TV. Jangan malu. Enggak gini. Jalan Kakak mengatakan seperti itu dari mana Kak? Halo, selamat malam. Sambut dulu nih. Selamat malam Bang. Malam Bang. Shalom. Buka kamera Bang. Ya. Aduh, gelap.
gelap kali. Di kamar. Mana orangnya bang? Saya nggak mau gitu ah. Kamar. Oh. Nyalakan lampunya. Kalau gelap, saya ngomong sama siapa nanti nggak ketahuan gitu. Ya. Ih. Hidupkan lampumu bang. Sudah hidup bang, nah. Hmm. Hidup nah. Ya, bang, ente ya. Gimana nih? Pendapatnya gimana? Rencana iblis kah salib itu atau rencana Tuhan? Rencana iblis, bang. Nah, rencana iblis juga nih. Iya, Iya. Karena, Nah, bang, iblis itu musuhnya manusia. Kan gitu. abang Kristen, Islam, bang. Islam. Ya. Ngapain abang naik? Aduh. Ya saya ingin lihat cewek ini aja tadi. Cewek ini kan Aduh, abang. Saya pikir Kristen. Mungkin- Salah alamat mungkin saya. Kenapa juga? rawat inap ini cewek ini. Pasien Abang, harus bang, rawat bang, inap bang. ini. Ya. Bang, saya turunkan dulu ya, Bang Daniel ya. Soalnya Ya. supaya Apa-apa. seimbang gitu ya, kita cari Kristen ya. Mantap. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bang. Halo. Kok jadi gini? halo, shalom Kak Herti. Ya. Arti kasih tinjak pariban ongkem kan. Shalom, Herti. Halo. Arti kasih tinjak. Shalom. Halo. Herti. Halo. Herti. Halo. Apa ini? Kameranya. Tunggu dulu. Nah, tunggu dulu kata saya. Tunggu dulu. Suaranya. Tunggu dulu. Iya, iya. Kameranya, Kak. Jangan jadi berhala lah ya. Sudah nampak. Kameranya, Mbak, kameranya. Kameranya udah diundang tuh. Oh, kamera sit apa ini? Kameranya buka. Open cam. Nah, gitu. Silahkan Pak Ustadz. Ya, Anda dari Islam atau Kristen, Mbak? Kristen. Nah, apa pendapat Anda tentang masalah penyalipan? Apakah rencana iblis atau rencana Tuhan? Rencana Tuhan. Nah, ini sama nih. Sama satu frekuensi. Ini Berarti mbaknya menuhankan Pak Bom. Tadi saya bilang rancangan iblis menuangkan Edis TV. Dibilang pariban aku baru tinjak. Rencana Tuhan menuangkan. Iya, Nah, sini. iya, karena Bang Holong setuju bahwa itu rencana iblis yang dikatakan Edis TV. Nah, sekarang ketika Margaret mengatakan itu rancangan manusia, menuhankan siapa? Tentara Romawi itu manusia apa hewan? Manusia. Ya udah.
Ya udah gimana? Coba kasih keterangan dulu, kasih sedikit aja. Iya, saya tanya, yang menyalibkan Tuhan Yesus itu siapa? Manusia atau Tuhan? Manusia. Ya udah. Yang menjual Yesus pun manusia. Yang membisikkan di telinga Yudas biar dijual Yesus siapa? Cuman membisikkan. Tidak menyalibkan. Tidak menyalibkan. Dengar dulu, saya bisikkan, Pariban Tinjak, nanti malam kita ketemu di tikungan. Dia mau. Itu udah masuk dalam rancanganku, udah masuk dalam kata-kata aku. Kata-kata aku. Iya, tapi cuman membisikkan. Iya, ketika dibisikkan itu, Yudas jual Yesus ya, biar kamu dapat duit. Ya. Ketika itu Yudas memaui omongan iblis tadi. Tapi kan tidak langsung penyaliban, tidak langsung disalib. Iya, tapi kan dia sudah menjual Yesus, Suara mantul. Dari siapa tuh? Dari mbaknya nih, Mbak Hertika. Oh, mbaknya dulu yang bicara. Silakan, Mbak. Itu semua kan sudah tertulis di kitab Wahyu. Kalau Tuhan Wahyu Yesus berapa? itu harus mati. Kalau tidak mati, maka manusia tidak akan selamat, gitu. Kan Tuhan itu kan disalibkan untuk menebus dosa. Yang menuliskan di Wahyu siapa? Itu kan firman Tuhan, itu kata-kata Tuhan. Ya Tuhan lah, Bapa di atas segala raja. Berarti Raja bapak atas segala raja. berarti bapak yang menyalibkan anaknya gitu. Iya, itu kan yang diutus, anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Beda lagi. Bapak mengutus anaknya yang tunggal. Ya, Tadi ketika turun iblis ya, rencana iblis yang turun tadi ya. Habis itu ini siapa? Margaret, rencana manusia. Ini rencana Allah Bapa. Yang mana yang betul lah? ya gini loh. Itu ya, Pak Ustadz. Itu rencana, itu rencana tentara Romawi, yaitu bangsa Israel yang menyalibkan Ya, Yesus. Itu bukan rencana rencana siapa? Manusia. Gitu. Ya, karena manusianya dengki. Ah, Di situ tambahkan. tentara Romawi, bangsa Israel itu dengki, hati, dengki. Beda-beda semuanya gitu. Ada yang bilang rencana iblis, yang ini bilang rencana manusia, yang ini bilang bawah deh rencana Allah Bapa. Mana yang betul gitu? Bingung saya. Bapa merencanakan penyaliban Tuhan Yesus. Aduh. Bikin bingung kalian itu. Yang bikin bingung pertanyaannya ini dari mana nih pertanyaannya? Pertanyaannya kayak gini. Apakah sebentar ya. Kasih judul. Itu sebenarnya nggak jadi pertanyaan. Yang salah di pertanyaan membangunkan. Itu jadi pertanyaan karena apa Pak Riban? Pertanyaan itu muncul ketika Bonbon dan Edit TV berlawanan mengenai hal ini, yang gimana Bonbon dan Edit TV ini sama-sama Oh, Kristen, stiker. sehingga menjadi viral. Silahkan mbaknya dulu, mbaknya. Aku udah dari tadi. Aku dengar dulu. Tadi Pak Riban mengatakan ini rencana Allah Bapa itu sendiri terhadap anaknya. Berarti Nah, tuh. ditumbalkan, anaknya ditumbalkan gitu. Ya itu kan udah dibuat karena Yesus itu harus mati untuk menebus dosa manusia. Oh, berarti gini.
putranya yang tunggal yang dikandung Roh Kudus dilahirkan peran Maria lalu ditumbalkan ke kayu salib untuk menebus dosa manusia gitu. Iya. Oh, seorang Allah Bapa menumbalkan anaknya ya. Iya. Mbak Hertika itu Mbak Hertika minyak tutup mantul. Mana mik? Ambil dulu. Mantul noise. Jadi ngeblank. Noise itu atau HP 2. Ya turun dulu Pak Ustadz biar aku cari dulu mic-nya. Oke. Iya kan? Apakah aku yang mantul? Coba kita bertiga. Ada nggak? Aku mantul nggak? Enggak. Ada yang mantul? Enggak ada. Enggak, itu dari mbaknya tadi. Biar dulu dia cari. Silahkan Pak Ustadz lanjut. Iya, bentar. Dicari lagi. Aku yang ngantuk kata si Jambek. Halo, Halo. selamat malam. Kak Nur. Halo. Aduh. Berhala. Aduh. Margaret. Bentar ya. Enggak, tadi Wahyu berapa ya kata Keriban tadi? Lupa aku jadinya. Bukan. Halo, selamat malam. Malam.